Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat afiat, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dilimpahkan kesehatan Pak Ustadz dan juga yang mungkin yang sedang sakit. Semoga disehatkan. Semoga disehatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini Pak Ustadz kita akan ngobrol terkait dengan potensi pahala dan dosa. Sebenarnya ada apa di antara pahala dan dosa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa bersama kembali. Semoga ini menjadi wasilah nanti bersama berjumpa di surganya Allah dalam ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang potensi pahala dan dosa. Bahwa semua yang kita lakukan semenjak kita memasuki usia mukallaf, usia mulai terbebani melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka yang kita lakukan semuanya ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama berpotensi pahala, kemungkinan yang kedua berpotensi dosa. Tetapi karena pahala dan dosa ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak berbentuk materi, maka terkadang di antara kita itu ada yang tidak terlalu bersemangat untuk mengejar pahala dan juga tidak terlalu takut untuk melakukan dosa. Coba seandainya kalau pahala itu berbentuk materi, ada bentuk fisiknya gitu, mungkin orang akan semangat untuk mengejar memperolehnya. Dan sebaliknya, kalau seandainya dosa itu atau hukuman bahasa kitanya itu ada wujudnya, misalnya ada orang berbuat dosa terus bangun tidur wajahnya pada bengep gitu umpama, mungkin orang itu akan malu akan menghindar dari dosa itu. Tapi lagi-lagi dosa ini, pahala ini sesuatu yang abstrak, bukan berbentuk materi. Makanya ada sebagian orang-orang yang berfaham materialis, mereka ya tidak percaya adanya pahala, adanya dosa. Mereka hanya meyakini kebaikan yang kita lakukan ya akan ada balasannya, tapi tidak berbentuk pahala. Sesuatu buruk yang mereka jalani ya akan ada balasannya, tapi tidak namanya dosa. Tapi bagi kita, konsep kita sebagai seorang muslim, kebaikan apapun yang kita lakukan walaupun kecil akan ada rewardnya, ada pahalanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang orang itu lakukan akan dibalas oleh Allah. Tapi ya sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada balasannya atau dosanya itu tadi. Kemudian dalam agama kita, agama itu kan kalau diartikan secara bahasa artinya peraturan. Artinya orang-orang yang beragama, orang-orang yang hidup mengikuti peraturan yang ada. Kalau kita Islam, dalam hukum agama kita itu kan hukum dasar ada 5. Semuanya berkenaan dengan pahala dan dosa. Yang pertama wajib yaitu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala ketika dilaksanakan, berdosa ketika ditinggal. Wajib yang mendasar bagi kita ya rukun Islam itu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, atau haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, lawan dari wajib adalah haram. Yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Yaitu berdosa, akan memperoleh dosa ketika melaksanakannya dan berpahala ketika meninggalkannya.
Ini secara garis besar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik itu dari sisi langsung hubungan dengan Allah, yaitu misalnya meninggalkan sholat, atau yang ada hubungannya dengan sesama kita, mendolimi orang, mengambil hak orang lain. Ini sesuatu dosa yang itu pasti yu'aqabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, akan memperoleh dosa bila dilaksanakan dan akan memperoleh pahala bila ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada namanya anjuran, kalau bahasa agamanya sunnah. Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, akan melaksanakan, yang melaksanakannya akan memperoleh pahala dan tidak mengapa alias tidak dosa ketika meninggalkannya. Ya kalau dalam sisi keagamaan ya sholat qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid dan lain sebagainya, ini yang secara umum dihukumi sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak dosa bila ditinggal. Kemudian kebalikan dari sunnah ini adalah makruh. Makruh itu wala yu'aqabu ala tarkihi, makruh itu adalah segala sesuatu yang apabila ditinggal ia tidak berdosa, apabila ditinggal ia berpahala, tapi kalau dikerjakan pun tidak berdosa. Nah, dalam hal makruh ini banyak contohnya, walaupun terkadang dalam menerapkan hukumnya banyak terjadi perbedaan antar para ulama. Kemudian yang kelima namanya mubah. Mubah itu sesuatu yang bukan perintah, bukan larangan, bukan wajib, bukan sunnah. Segala sesuatu pada dasarnya mubah, tetapi kalau diniati ibadah akan ada nilai pahalanya. Makan, minum, tidur, ngobrol, ini kan pada dasarnya mubah. Secara mendasar hukumnya mubah. Tetapi apabila ketika dia tidur sekalipun, kalau diniati ibadah akan bernilai ibadah. Bahkan saya pernah mendapatkan pencerahan dari seorang ulama yang luar biasa, itu kelihatannya ringan tapi ternyata luar biasa, tidur itu. Ketika orang tidur, kemudian dia berniat biar nanti bangunnya lebih segar, lebih fresh, bisa sholat subuhnya tepat waktu, syukur-syukur bisa tahajud, kemudian siangnya bisa bekerja dengan maksimal. Ini selama dia tidur, ada nilai pahalanya. Atau mungkin di siang hari ketika ia khawatir kalau dia terjaga justru malah akan ngoleksi dosa, daripada ngoleksi dosa lebih baik tidur. Makanya mungkin Mbak Tiara pernah dengar tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu maksudnya kalau dia terjaga kok malah hanya nimbun dosa, maka lebih baik tidur. Tapi kalau dia melek kok bisa nambah pahala, ya lebih baik melek. Kita makan, ini kelihatannya perkara mubah, tetapi akan bisa ada nilai pahalanya. Begitu dia makan sarapan pagi mama, agar dia bekerjanya lebih semangat, lebih maksimal, nanti saatnya sholat duhur, makan siang bisa sholat duhur dengan baik, bisa melanjutkan pekerjaan dengan baik, maka makannya walaupun itu perkara mubah, maka akan bisa berubah menjadi berpahala. Maka dalam Islam itu sebetulnya potensi pahala dengan potensi dosa itu lebih besar potensi pahala. Peluang untuk memperoleh tabungan pahala itu lebih besar daripada tabungan memperoleh dosa. Kuncinya surga kita sudah dikasih tahu, tapi kunci neraka kita nggak tahu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bahwa ketika kita sudah mendasari dengan iman, segala yang kita lakukan asal tidak bertabrakan dengan aturan syariat, maka semuanya akan menjadi potensi berpahala. Mulai dari kita bangun tidur misalnya, kemudian ketika bangun tidur rata-rata orang ke kamar mandi. Begitu di kamar mandi diniatkan untuk bersih-bersih. Bersih itu bagian dari perintah agama, berpotensi pahala. Selesai kemudian kita laksanakan berbagai macam ibadah, sholat subuh, qobliyah subuh, zikir dan lain sebagainya, udah jelas. Selesai itu mungkin kalau Mbak Tiara menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, itu ya ibadah. Berangkat bekerja ya ibadah. Selama bekerja sampai nanti pulang itu juga ibadah. Jadi potensi pahala sebetulnya lebih besar daripada potensi dosa. Inilah bentuk rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita umat manusia ini. Dan begini, untuk mengidentifikasi apakah sesuatu itu berpahala atau dosa sebetulnya mudah. Ada nasihat itu istafti qalbaka, mintalah nasihat dari hatimu yang paling mendalam. Hati yang paling mendalam itu sebetulnya nggak bisa bohong. Cuman kadang mulut kita yang memaksakan bohong.
Dari hati kita yang paling mendalam itu tahu ini baik, ini enggak baik, itu aslinya tahu. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab begini, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Bahwa pahala itu atau diri orang yang iman, yang benarnya iman, hatinya sehat, hatinya waras, itu Rasulullah begini, ketika kebaikanmu membuat hatimu bahagia dan ketika kejahatanmu membuat hatimu resah, maka itu benar iman. Artinya begini, sesuatu yang ada nilai pahalanya itu pasti menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang menimbulkan dosa bagi orang yang dalam tanda kutip imannya benar, hatinya sehat, itu setiap kejahatan yang dia lakukan akan timbul perasaan menyesal, timbul perasaan susah dan lain sebagainya. Maka dari sesuatu apapun yang kita lakukan, kalau selesai melakukan dalam hati ini kok ada rasa bahagia, ada ini, itu ada potensi bahwa di situ ada pahala. Seperti setelah kita membantu orang, itu pasti ada kebahagiaan tersendiri. Itu berarti ada potensi pahala. Tapi lain waktu ketika kita mengambil hak orang, itu bagi orang yang iman yang benar, hatinya sehat, insya Allah ada rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya. Itu berarti perbuatan itu dosa. Saya yakin para koruptor itu dalam hati kecilnya mereka tahu ini salah. Mereka tahu ini dosa. Tapi karena terbentur berbagai macam hal di lingkungannya, terkadang hati kecilnya itu dikhianati. Istafti qalbaka. Maka nasihatnya, mintalah petunjuk ke hati kecilmu. Maka insya Allah kalau itu yang dilakukan, hati kecil itu akan selalu menyampaikan yang baik. Tetapi terkadang dihianati oleh mulut, dihianati oleh perilaku kita. Orang yang melakukan kejahatan, saya yakin mereka tahu ini jahat. Maka sejahat-jahatnya orang, itu nggak mungkin mengajarkan itu ke anaknya. Yeah. Misalnya ada seorang gembong narkoba atau apa, itu saya yakin anaknya kalau bisa jauh dari ini. Yeah. Karena dia tahu ini salah. Berarti orang itu sebetulnya hatinya, dalam hati kecilnya, insya Allah baik, tetapi kadang dihianati oleh mulut dan perilakunya. Itu insya Allah nanti disambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya juga sudah disampaikan Pak Ustadz terkait dengan pahala dan dosa ini, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi apakah yang kita lakukan ini termasuk berbuat baik untuk memperoleh pahala ataupun berbuat dosa seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dengan bertanya kepada hati kecil kita yang mungkin kadangkala suka berlawanan dengan mulut. Ataupun pada akhirnya perilaku yang akhirnya kita lakukan. Lalu sebenarnya Pak Ustadz dalam konsep Islam, apa sih konsep pahala dan dosa ini? Apakah ketika saya berbuat kebaikan, satu kebaikan, kemudian akan dibalas dengan satu kebaikan lagi, atau mungkin ketika saya pada akhirnya berbuat dosa, apakah kemudian akan ada akibat yang disebabkan juga satu kebalikannya, satu dosanya, atau seperti apa Pak Ustadz? Oke, saudaraku, pemirsa Sinpo TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, Mbak Tiara. Lalu konsep pahala atau dosa dalam Islam itu seperti apa? Apakah satu kebaikan balasannya satu? Atau satu keburukannya ya balasannya satu juga? Ini bisa kita lihat dalam surah Al-An'am. Itu ada bunyi ayat begini. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanah, seseorang yang melakukan satu kebaikan. Kita membantu orang 100.000 umpamanya. Yeah. Apakah balasannya juga 100.000 juga? 100.000.
Dalam Islam, ayat Quran mengatakan falahu asyru amsaliha. Maka bagi orang tersebut akan memperoleh 10 kali kebaikan yang ia lakukan. Maka sekali ia melakukan kebaikan, membantu orang 100.000, maka reward pahalanya bisa menjadi 10 kali lipat, 1 juta. Nah, reward pahala itu bisa tunai, bisa cash saat ini di dunia, dan bisa jadi nanti ditunda di akhirat, atau mungkin dialihkan dalam bentuk yang lain. Saya pernah mendengar cerita dari teman ketika dia itu latihan untuk bersedekah dengan cara yang sangat sederhana. Setiap malam di bulan Ramadan, anak-anak yang Bilal taraweh itu ia kasih uang 20.000. Ya saat itu ya dia malah diuji oleh Allah, di akhir Ramadan malah dia sakit, masuk rumah sakit. Akhirnya dalam hati ia bertanya, ini janji Allah benar nggak sih? Orang sedekah akan dibalas 10 kali lipat, lah ini kok malah saya dikasih sakit. Begitu Allah uji itu, ternyata ada hikmah di balik itu. Setiap kali ada orang yang besuk, kan biasanya ngasih sesuatu kan ngasih sesuatu. Dan saat itu kan belum ada jaminan kesehatan seperti sekarang. Dan ternyata ketika dia udah diizinkan pulang, kemudian istrinya disuruh tanya ke admin, bayarannya sekian, dia sempat pusing. Duh kok sekian, tapi begitu dia ingat ada tadi itu bawa bingkisan, begitu dibuka ternyata jauh dari ekspektasinya dia. Biaya rumah sakit ketutup, biaya mau mudik ketutup, biaya angsuran rumah ketutup. Tapi ya diuji dulu, dan mungkin kejadian seperti ini banyak dirasakan oleh pemirsa Sinpoti di rumah. Ketika dia belajar untuk menjadi baik, diuji oleh Allah, kebaikannya ini tulus apa enggak? Kalau dalam bahasa lain tadi ikhlas apa enggak? Tapi ternyata setelah dia melewati itu dengan lillahi ta'ala, insya Allah diganti oleh Allah. Ini bisa diganti hari itu juga, tapi bisa diganti dalam bentuk lain, atau mungkin bisa diganti nanti di akhirat. Tapi kita harus yakin bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, dan bisa jadi 70, bisa jadi 100, bisa jadi wallahu yudhaifu liman yasha. Bisa jadi Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Maka mungkin kita belum pernah dengar dari media orang yang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kalau jatuh bangkrut karena judi, sabrek-abrek contohnya. Tapi kalau karena sedekah, mungkin kita belum pernah dengar. Kalau mungkin ada orang yang satu sisi dia rajin sedekah, tapi satu sisi dia juga rajin judi, ya lain ceritanya. Nah, kemudian reward atau pahala itu juga diberikan oleh Allah kepada orang yang hanya baru niat saja. Misalnya ada orang baru niat, itu pun sudah ada reward pahala, tapi jangan langsung ia menyengaja untuk hanya niat saja. Misalnya nanti kalau saya dapat gaji bulan ini, saya mau traktir teman-teman seruangan saya umpama. Lah begitu dilalah pas kebetulan hari gajiannya ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak. Misalnya ada keluarga sakit dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak jadi untuk traktir itu. Nah, ketika kita sudah berniat untuk mentraktir tapi ternyata ada halangan lain, maka niat kita untuk mentraktir tadi, niat untuk memperoleh kebaikan tadi sudah dicatat dan sudah ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jangan langsung cuma niat tanpa aksi ya. Tanpa hasil, tanpa reaksi ya enggak. Kemudian waman jaa bisayyi'ah, tapi ketika orang melakukan satu kejahatan, satu dosa, fala yujza illa mislaha, maka ia tidak dibalas kecuali sesuai dengan dosanya itu. Kalau dia melakukan satu dosa, ya balasannya satu dosa juga. Tidak seperti konsep pahala yang bisa berlipat-lipat. Lah kalau pahala bahkan baru niat saja udah ada nilainya, tapi kalau dalam kejahatan tidak. Kalau baru niat saja tapi belum ada realisasi yang melaksanakan kejahatan dosa itu, maka belum ada catatannya. Misalnya ada orang berniat untuk ngambil motor di parkiran, tapi baru niat, asal mau jalani security ngawasi, akhirnya nggak jadi. Maka kejahatannya itu belum tercatat
kejahatan. Kemudian ayat ini ditutup wahum la yuzlamun, dan mereka umat manusia yang menjalani baik yang berpotensi pahala maupun berpotensi dosa itu sedikit pun tidak dizolimi. Artinya sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan akan ada balasannya, seperti ayat yang saya baca di awal tadi, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah sedikit pun tidak menzalimi umat manusia. Sekecil apapun yang dilakukan ya ada balasannya. Kalau itu baik, kalau itu buruk ya sama. In khairan fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau kebaikan pasti akan ada balasannya, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti di akhirat, atau sebaliknya, kalau keburukan pasti ada balasannya juga. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, walaupun amalan kita kayaknya sedikit, ini nanti gimana Allah bisa melipat gandakan. Dan inilah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsep dasar pahala dan dosa dalam Al-Quran itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Pak Ustadz menyampaikan terkait dengan pahala ataupun kebaikan pasti akan ada balasannya. Bisa jadi bukan saat ini, bisa juga nanti ataupun mungkin bahkan di akhirat gitu ya Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan terkait dengan apa yang kita perbuat hari ini, apakah bisa balasannya itu, balasan kebaikannya itu nanti akan hinggap di mungkin di keturunan kita gitu Pak Ustadz, atau hanya kepada diri kita sendiri Pak Ustadz, seperti apa? Iya. Begini, kebaikan yang kita lakukan itu rewardnya, pahalanya tidak dinikmati oleh kita saja, tetapi bisa jadi ke orang tua kita, bisa jadi ke anak-anak kita. Makanya kalau dalam sistem ekonomi ada namanya MLM. Marketing. Dalam pahala juga sama. Ketika kita melakukan kebaikan, maka otomatis orang-orang yang dulu kita berjasa padanya atau orang-orang itu berjasa pada kita, maka dia akan memperoleh rewardnya. Ketika kita melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan, orang tua kita otomatis akan memperoleh itu. Orang tua kita yang mendidik kita, yang membiayai kita sekolah, membiayai kita yang lain, saat kita melakukan kebaikan, maka orang tua kita itu akan memperoleh pahala itu. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Seseorang yang mengawali satu kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan dari orang-orang selanjutnya yang melakukan. Misalnya, Mbak Tiara mengajarkan kepada anak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian anak itu membaca surah Al-Fatihah. Lah yang membaca si anak, tapi kita yang mengajarkan akan tetap dapat rewardnya, balasan pahalanya. Dan itu ketika anak kita kemudian mengajarkan kepada anaknya nanti, atau kepada muridnya, kepada temannya, maka kita yang awal mengajarkan akan terus mendapatkan reward atau pahalanya. Maka orang tua itu terhadap anak termasuk investasi terbesar di anak itu. Dalam hal ini ya. Lah kemudian lalu bagaimana kebaikan yang dilakukan, apakah juga berpengaruh kepada anak? Ya. Karena ma fil aba fil abna. Apa yang ada dalam orang tua itu akan ada juga di anak. Maka bisa jadi kita berada di titik ini itu mungkin karena ikhtiar dan doa orang tua kita. Ada orang-orang yang memperoleh kesuksesan besar itu ketika ditanya mungkin jawaban untuk merendah ya, ini bukan kerja keras saya, ini bukan doa saya, tapi adalah doa bapak dan ibu saya. Bisa jadi yang dilakukan oleh kita nanti akan berimbas ke anak-anak kita. Makanya ada satu nasihat yang saya pernah dinasihati guru, ketika engkau mau berbuat jahat, ingatlah orang-orang di sekitarmu. Karena kejahatanmu itu akan berefek ke orang tuamu, ke gurumu, ke anak-anakmu. Kita bayangkan misalnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketika yang melakukan itu diteliti, ternyata dia dulu kuliahnya di ini, kampusnya kena. Ternyata siapa? Anaknya si Fulan bin Fulan kena juga. Anaknya pelaku tindak korupsi yang mungkin kuliah, sekolah akan mendapatkan imbasnya. Ini baru sisi keduniaannya. Nanti di akhirat tentu berbeda lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah sesuatu yang berpotensi pahala, berpotensi dosa, itu bisa berefek ke orang-orang terdekat kita. Ketika seorang anak melakukan kemaksiatan,
dan lain sebagainya, orang tua yang dulu tidak mendidik dengan baik, maka orang tua juga dapat dosanya. Ketika kita melakukan satu kejahatan, anak kita yang nggak tahu apa-apa bisa jadi nanti akan melanjutkan kejahatan itu. Makanya ada satu makalah tadi, mafil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh dua orang tua itu bisa jadi akan terulang kembali dilakukan oleh anak itu. Makanya nasihat untuk kita bersama, ketika kita ada niat untuk melakukan kejahatan, ingat kejahatan itu akan berefek ke orang-orang terdekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Islam penuh cinta kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV. Dan akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.